Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa khafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi dafil huda wal wafa amma ba'du. Mawar tumbuh di halaman semerbak indah menjadi taman. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat manusia sepanjang zaman. Bersama saya Jaka dengan tema Lailatul Qadar Malam Al-Quran. Sahabat Irma yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tanjilul kitab bi la robbiha fihinir robil alamin. Turunnya Al-Quran tidak ada keraguan padanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar yang sangat mulia, malam di mana seluruh amalan manusia dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahlul Ramadan, Sahlul Quran. Maka hikmah dari Lailatul Qadar ini adalah bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mampu menguasai 5M, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kita singkat dengan rumus 5M. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami Al-Quran. Yang ketiga, menghafalkan Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Irma, kewajiban kita yang pertama adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama Qur'ana wal allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah sebaik-baiknya umatku yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran satu huruf merupakan satu kebaikan, dan kebaikan bernilai 10 pahala. Misalkan kita membaca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Pagi hari, di sore hari, Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga harta benda kita. Inilah yang menjadi keistimewaan membaca surat Yasin. Dan bisa saja kita membaca Al-Waqiah akan mendapat 4 bonus kalau kita membacanya. Yang pertama, bonus yang pertama adalah dimudahkan oleh Allah rezeki kita. Yang kedua, diharamkan kita fakir. Yang ketiga, didekatkan jodoh oleh Allah, dan akan dimudahkan segala urusannya pada hari di mana dia membaca surat Al-Waqiah. Kewajiban yang kedua adalah memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran akan lebih berpahala apabila kita memahami isi Al-Quran tersebut. Jangan sampai kebiasaan kita lebih suka membaca berita-berita yang di media sosial, lebih suka membaca artikel-artikel atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Sebaiknya sebagai umat Islam kita harus membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya menjadi satu
transformasi diri, perubahan diri menjadi lebih sabar, giat dalam bekerja, ramah, rajin, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja berkualitas. Itu sebabnya memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, sahabat Irma, adalah menghafalkan Al-Quran, di mana dari surat-surat yang pendek dalam juz amma membiasakan kita menghafal one day one ayat. Menghafal Al-Quran harus menjadi obat dalam pikiran kita dan hati seseorang. Jangan biarkan generasi kita terlalu banyak bermain game online. Jangan biarkan generasi kita terlena dengan YouTube, dengan konten-konten yang ada di YouTube, tapi mengisi kegiatan kita dan generasi kita dengan tahfiz Al-Quran. Sahabat Irma, yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran. Bahkan menurut Al-Imam Syafi'i, semampu kita untuk mengajarkan Al-Quran, asalkan tajwidnya kita sudah benar, asalkan tartil kita sudah benar, maka kita diperbolehkan untuk mengajarkan Al-Quran. Kita diberi waktu dalam 24 jam untuk mengabdi kepada Al-Quran. Maka dari wajib mengajarkan kepada istri kita, anak kita, rekan-rekan kita, dan generasi muda kita. Yang terakhir adalah menghafalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai transformasi diri. Berapa tahun kita membaca Al-Quran, namun kita belum mampu berubah. Kenapa demikian? Membaca Al-Quran hanya berhenti di kerongkongan. Kita harus masuk ke dalam hati kita untuk menjadi transformasi diri, merubah diri kita lebih baik, jujur, berani bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Inilah momen kita untuk bertransformasi diri dengan nuzul Quran, mengamalkan dan mengimplementasikan isi Al-Quran dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih saya ucapkan. Selamat berpuasa Ramadan, semoga berkah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.